Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di channel Taksol Horor. Dan selama ini terima kasih buat teman-teman yang sudah support untuk subscribe, like, komen, dan share di channel ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendukung ya untuk channel ini untuk supaya bisa berkembang. Malam hari ini saya mau cerita tentang kontrakan rumah gitu ya. Dan pagi hari ini, bukan pagi ya, ini sudah sekitar 2:30. Ini posisi di luar tuh hujan. Ini sekitar 2:30-an posisi hujan. Nah, ini saya mau cerita tentang rumah kontrakan yang pernah saya tempati dengan istri ya. Jadi pada waktu itu kurang lebih di tahun 2007 ya, 2007-2008, karena satu hal kami tidak punya rumah lagi, akhirnya kami ngontrak di satu rumah di perumahan gitu ya. Ada di satu perumahan, di mana perumahan itu ini masih baru, dan rumah yang saya tempati ini cukup murah gitu ya, cukup murah. Jadi dibandingkan di tempat yang lain itu selisih sekitar per tahunnya itu selisihnya 500.000. Jadi pada waktu itu karena saya tidak punya pilihan lagi, akhirnya saya menempati itu rumah itu dengan harga sewa. Saya diantar teman saya, kebetulan selang satu rumah itu teman saya gitu ya. Jadi saya diantar ke pemiliknya, dan singkat ceritanya saya cek bangunannya masih baru, tapi di sana sini masih perlu perbaikan gitu ya. Perlu perbaikan yang artinya ini penyempurnaan gitu ya, dicat ulang gitu, itu dibersihkan ulang gitu. Akhirnya sepakat dengan harga waktu itu yang sudah disepakati, akhirnya saya bayar dan saya tempati. Jadi rumahnya sederhana, cuma satu kamar gitu ya, satu kamar karena kebetulan waktu itu hanya saya, istri, dan anak satu gitu ya. Akhirnya saya pilihlah tempat itu. Hari pertama pindah itu saya sudah pindahan, saya bawa berapa. Jadi saya waktu itu tinggal di nunut di mertua dulu gitu ya, nunut di mertua. Terus akhirnya kami, karena rumah terjual dan akhirnya harus ngontrak gitu ya, nunut sana nunut sini dan ngontrak. Nah, singkat ceritanya rumah itu kami tempati yang sebelumnya hanya kami doakan saja gitu ya, sembahyang, nggak ada selup-selupan gitu, nggak ada bancaan gitu di kampung gitu, untuk tetangga-tetangga juga nggak ada. Akhirnya cuman itu aja, seadanya gitu ya. Jadi rumah saya bersihkan, yang belakang tuh rumput-rumputnya juga cukup besar, tinggi gitu. Akhirnya saya potongi gitu ya, kayak potong ini. Terus samping rumahnya itu yang masih belum plesteran, saya plester. Depan rumah saya plester, jadi bersih gitu. Di waktu itu saya tempati. Nah, beberapa teman itu menyampaikan gitu, wah rumah hantu kok kamu kontrak. Wah,
ada apa ini kok rumah hantu, gimana ceritanya gitu. Akhirnya ini apa, tetap nekat saya tempati gitu. Sebelah rumah juga bilang, jadi rumahnya modelnya gandeng gitu ya, perumahan tapi satu tembok yang sama sebelahnya itu jadi satu gitu. Jadi waktu itu saya tempati dan sebelah rumah juga ngomong, "Mas, rumah hantu gitu kok kamu tempati gitu." Nah yang benar itu ya, akhirnya kami tinggal di situ. Jadi kami tempati tinggal di situ. Akhirnya sudah beberapa minggu, bulan gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Cuman ada agak keanehan itu agak di bagian belakang itu, saya pribadi terasa nggak enak itu sering gitu. Tapi saya nekat aja, ngapain, saya orangnya ya cuek-cuek aja gitu. Nah di suatu ketika saya tinggal di situ, istri saya tinggal di rumah sendiri, saya berdua dengan istri, karena anak saya tidur di rumah mertua gitu ya. Nah karena saya jam setengah 12 itu harus keluar untuk menyiapkan dagangan istri. Jadi saya ke rumah bapak kandung saya gitu ya, untuk nyiapin dagangan istri setengah 12 malam, karena waktu itu cukup malam gitu ya, cukup apa namanya, di tengah malam. Akhirnya saya berangkat itu ya, naik motor jas sampai ke rumah bapak saya gitu. Saya siapin. Nah begitu pada waktu saya nyiapin, istri kan ada di rumah tuh, istri ada di rumah kontrakan itu. Oh, HP saya itu berdering terus. Jadi pada waktu itu belum ada WhatsApp itu ya, jadi HP itu berdering terus. Apain sih ini. Nah setelah itu bunyinya beda, bunyi SMS gitu ya, SMS masuk. Nah begitu itu saya lihat, pada waktu saya lihat ternyata istri saya yang telepon. Jadi saya baca SMS-nya, "Pak, cepat pulang," gitu. "Cepat pulang, cepat pulang. Aku takut," itu. Saya jawab, "Kenapa?" "Itu di ruang tamu ada orang duduk di situ." Itu. Jadi ceritanya begini. Istri saya ada di kamar sendiri gitu ya. Nah, waktu saya berangkat, lampu itu saya matikan gitu. Saya matikan, dan yang hidup itu hanya di kamar mandi. Kalau nggak salah ya, karena kamar mandinya itu di luar. Jadi kalau nggak salah itu, dan teras gitu ya, teras saya hidupin. Nah ruang tamu itu saya matikan. Jadi menurut cerita istri saya itu, di ruang tamu itu ada orang duduk geser kursi. Jadi istri saya ketakutan, kok ya ndelalah. Biasanya dia yang bangun jam 2 karena setengah 3 harus berangkat ke pasar. Nah, pada waktu itu dia terbangun jam 12 kurang 5 sekitar itu. Yang dia rasakan itu, di ruang tamu ada orang sosok gitu ya, geser kursi, duduk baca koran, terus kayak apa ya, persis membuat gerakan-gerakan, suara-suara, tapi bukan suara-suara yang menakutkan, bukan suara-suara yang menakutkan, tapi bagi istri saya itu menakutkan, karena merasa bahwa di situ nggak ada orang, dan posisinya saya ada di luar gitu. Yang kira-kira cukup jauh ya, sekitar 3 km dari rumah saya. Begitu saya, masa nggak apa-apa, udah berdoa aja gitu.
enggak pak, takut, aku takut itu. Jadi istri saya ketakutan karena terlalu mencekam. Akhirnya saya, udahlah, saya tetap melanjutin itu. Tapi saya bangunkan bapak saya minta tolong bapak saya, pak tolong ke rumah gitu. Kenapa itu kok si istri ketakutan gitu. Nah, bener, HP bunyi lagi, cepet pak pulang pak, cepet, aku takut gitu. Nah, akhirnya bapak saya buru-buru ke sana. Nah, dalam posisi itu masih telepon lagi, masih berdering lagi, masih nyuruh saya pulang. Jadi yang dirasakan istri saya itu kayak ada orang berjalan di sekitaran itu, rumah itu, di ruang tamu, duduk lagi, geser kursi, kayak kursinya kerketak-kerketak gitu ya, kerketak-kerketak, terus buka koran gitu, srek 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 gitu, suaranya pasti orang buka koran. Nah, istri saya udah kuat takutan gitu ya, jadi dia tengkurap, kerukupan gitu, apa ya, kerukupan itu kayak eh, pakai selimut itu ditutupi gitu, matanya merem-meremin gitu ya. Tapi posisi buat keadaan bangun, serem juga gitu ya, rasanya menakutkan gitu. Saya takut ya, saya ngerti karena perempuan ya, itu ceritanya. Nah, akhirnya bapak saya datang, ditemani bapak saya gitu. Akhirnya istri saya cepet-cepetan aja sekalian suruh nungguin bapak saya, dia siap-siap. Akhirnya cuman cuci muka dan berangkat ke pasar, yang sebetulnya belum waktunya berangkat ke pasar gitu ya, karena berangkat ke pasar itu sekitar setengah 3, jadi ya kurang lebih jam 1 itu sudah nyusul gitu ya, nyusul ke tiap tempat bapak itu untuk nyiapin dagangan. Jadi dia itu cerita terus tentang ketakutannya. Nah, kejadian itu berlalu gitu ya, berlalu. Selidik punya selidik gitu, saya nggak cerita ke tetangga gitu, enggak gitu. Tapi kenapa tau kok itu hanya tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya. Jadi perumahan itu kan paling belakang, tempat saya itu paling belakang. Dan dulu itu di belakang, persis belakang rumah saya itu ada sebuah pohon besar gitu. Ceritanya begitu. Ada sebuah pohon besar yang nggak tahu ceritanya menakutkan atau bagaimana, dan akhirnya dipotong. Jadi dengan pengembangnya itu, kontraktornya di situ, akhirnya dipotong. Nah, keanehan-keanehan berikutnya itu apa? Ya, waktu itu saya nggak cerita ya ke istri gitu ya, nggak cerita. Jadi memang kadang ada suara-suara gitu yang terdengar gitu ya, suara-suara yang hanya suara sih, nggak penampakan. Kalau waktu istri saya kan penampakan, bukan penampakan ya, tapi seperti orang berjalan gitu, persek 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 gitu. Yang pada waktu itu dikira satpam security lingkungan gitu, tapi bukan, ternyata bukan. Nah, ternyata rumah itu belakangnya itu dulu ada pohonnya besar. Kami menempati rumah itu cukup hanya sekitar 10 bulan atau 9 bulan ya, saya lupa waktu itu. Dan akhirnya saya tinggal, kontrakan itu saya tinggal, kuncinya saya kembalikan karena ada alasan lain ya, jadi ada alasan lain, akhirnya kami tinggalkan rumah itu. Dari cerita-cerita yang saya dengar, dari kebetulan kan masih ada teman di situ, tetangga yang kenal-kenal gitu ya,
sebulan 2 bulan setelah saya tinggal itu. Dan ketika beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan istri saya itu, sampai hari ini rumah ini tidak pernah laku untuk dikontrak orang dan tidak ditempati. Saya nggak tahu ya, setelah saya ada kejadian apa, ada orang itu mungkin ditempati terus nggak betah terus keluar, seperti itu beberapa kali, saya nggak ngerti. Cuman itu yang saya dengar masih kosong sampai hari ini. Jadi perumahan itu baru pada waktu itu ya, sekitar tahun itu baru dan belum pernah ditempati juga sama yang punya rumah. Jadi nggak ada yang melanjutin ya setelah saya itu. Mungkin ada tapi saya nggak ngerti. Tetapi istri saya cerita sampai hari ini nggak ada yang nempatin gitu ya. Saya nggak tahu alasannya seperti apa gitu ya. Saya nggak cerita-cerita banyak gitu ya, atau informasinya belum saya gali, nggak saya dengar dari banyak orang itu, nggak juga gitu ya. Nah itu teman-teman cerita saya ya. Ini mungkin nggak terlalu menyeramkan, tapi bagi istri saya menyeramkan karena menakutkan gitu ya, menakutkan untuk seorang perempuan gitu ya. Terima kasih teman-teman, sekali lagi bagi yang sudah mampir di channel ini, yang terhibur, silahkan komen, like, subscribe, dan share, dan tanda notifikasi loncengnya ditekan supaya kalau ada cerita-cerita yang baru dari saya akan lebih pertama menerima notifikasinya. Nah gitu teman-teman, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan bisa sampai nutup gitu ya, nggak ada bolong-bolongnya gitu ya. Walaupun di luar tuh rasanya kadang panas. Pagi ini hujan ini jam 3-an hujan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.